Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam rangka kajian rutin setiap seminggu sekali. Kajian rutinnya adalah bersifat kuliah umum, masuk sama-sama ke dalam ruang kelas tematik, tepatnya materinya Ulumul Quran. Apa sih Ulumul Quran? yakni ilmu yang pelajari tentang pernik-perniknya Quran, perlik-perliknya Quran, detailnya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya beri judul adalah urutan menerjemahkan yang melawan arah. Dari ilustrasi di layar ini adalah ada tanda panah warna putih banyak sekali, tepatnya dari arah kanan ke kiri. Karena kaidah membaca Quran arahnya dari kanan ke kiri. Dan juga kaidah menerjemahkan Quran sama mengikuti bacanya dari kanan ke kiri. Tapi ternyata di Al-Quran ada juga kalimat atau rangkaian ayat di Al-Quran yang terjemahannya terbalik, yakni dari kiri ke kanan, melawan arus, melawan arah. Biasanya berbagai ayat arah terjemahnya dari kanan ke kiri, tapi ada beberapa ayat di Al-Quran yang arah terjemahannya terbalik, dari kiri ke kanan, melawan arah atau melawan arus. Sebetulnya banyak contoh di Al-Quran ayatnya. Karena ini waktunya singkat, saya berikan contoh 4 ayat atau 5 ayat yang terjemahannya urutannya melawan arah, dari kiri ke kanan, tidak dari kanan ke kiri. Pertama, kita buka dulu contoh yang pertama. Tepatnya saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 108. yakni urutan arah menerjemahkan lafadz bi. Urutan arah menerjemahkan lafadz bi. Saya baca per kalimatnya ya. Saya baca arti terjemahan dulu per kata. Am turiduna, ataukah kalian menginginkan. Arti bahasa tafsirnya, kalian menghendaki atau kamu menghendaki. Saya baca terjemahan dulu. Am turiduna, ataukah kalian menginginkan. Kalian di sini siapa? Orang Islam di Madinah waktu itu. Lalu untuk atau supaya kalian menanyakan atau meminta. Minta kepada siapa? Rasulakum, kepada Rasul kalian. Minta apa? Kamu seperti apa yang, arti bebasnya sebagaimana yang Su'ila Musa, telah diminta kepada Musa min qablu, dari sebelumnya. Gitu. Jadi Allah itu menyindir orang Islam di Madinah atau Bani Israel di Madinah yang mereka ada upaya minta kepada Rasul Muhammad untuk pembuktian yang aneh-aneh. Sebagaimana pernah diminta oleh kaum zamannya Musa dulu, pengen pembuktian yang aneh-aneh. Misalnya, zamannya Musa dulu kaumnya pengen melihat Allah dengan jelas. Nah, apakah kalian, wahai orang Islam di Madinah, atau Bani Israil di Madinah, apa kalian ingin mengulangi lagi permintaan atau pertanyaan kepada Rasul kalian yang pernah diminta kepada Musa dahulunya itu, yakni minta melihat Allah dengan jelas. Itu tanda wakof. Waman, dan barang siapa yatabaddalil kufro, ini kalau perkata lamnya sukun, yatabaddal al kufro, mengganti. Kalau perkata loh ya, saya berkata dulu, urutkan ke kiri. Waman, dan barang siapa yatabaddal, mengganti al kufro, kekafiran, bil imani, dengan keimanan, faqad, maka sungguh dola, telah sesat. Sabil, artinya adalah seburuk-buruknya jalan, arti bahasnya adalah dari jalan yang lurus, telah sesat dari jalan yang lurus. Gitu. Sekarang saya baca terjemahan bentuk jalan kiri. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil minta kepada Musa pada zaman dahulu?
Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Di sini kalau kita perhatikan bentuk jadi terjemahan di sebelah kiri, ada kata saya garis warnai biru dan merah, dengan kekafiran. Dengan ini garis biru, garis merah, kekafiran, garis biru. Dengan kekafiran. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat. Di lafaz Arabnya kanan, ada bil imani, yang arti perkata dengan iman. Jadi lafaz bi itu nempel di lafaz iman, dengan iman. Dan barang siapa menukar kekafiran dengan iman, maka sungguh telah sesat. Ini arti urut ya. Kalau urutkan ke kiri, dan barang siapa menukar kekafiran dengan iman. Tapi terjemahannya dibalik. Barang siapa menukar iman dengan kekafiran, ya, ini namanya terbalik ya. Apa hikmahnya ya? Nih, kalau kita itu memahami ayat Quran hanya sebatas baca terjemahan saja, nggak mau tahu bunyi Arabnya, nggak mau tahu materi bahasanya, nggak mau tahu mempelajari ilmu alatnya, nggak mau tahu tajwid Qurannya, maka jadi salah paham, atau maka hanya kenal arti kulitnya saja, tidak dalamnya, tidak dagingnya maksudnya. Kalau nggak mengupas lafaz bi di sini, kenapa tulisan bil imani kok diartikan dengan kekafiran, kok nggak diartikan dengan keimanan? Nah, ini. Atau kenapa kok terbalik? Jika urutan menerjemahkan perkata dari arah kanan ke kiri adalah berbunyi waman, dan barang siapa yatabadalil kufro, menukar kekafiran, bil imani, dengan iman. Ini kalau urutan terjemahan dari kanan ke kiri. Dan barang siapa menukar kekafiran dengan iman. Tapi bentuk jadi di Al-Quran dalam terjemahan standar Depak atau Kemenak, bentuk jadi berbunyi barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran. Loh, kenapa kok beda ya? Pertanyaannya adalah lafaz bi yang jelas-jelas tertulis menempel pada lafaz bil imani atau al imani. Loh, kok mengapa dianggap menempel pada lafaz al kufro? Jadi seakan-akan waman yatabaddal al imana bil kufri, gitu seakan-akan. Padahal tulisan Arabnya al kufro bil imani, tapi terjemah dibalik, melawan arah, melawan arus. yakni iman dengan kekafiran, menukar iman dengan kekafiran. Pada lafadznya, padahal lafadznya menukar kekafiran dengan iman. Akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Kenapa terjemahannya kok melawan arus? Kok enggak arusnya dari kanan ke kiri? Kok enggak arahnya dari kanan ke kiri? Kenapa kok melawan arah alias terbalik terjemahan? Kita buka jawabannya pada tampilan berikut. Sebentar ya, karena saya sendirian, tidak ada asistennya dan saya sibuk sendiri. Tadi barusan menancapkan saklarnya atau adaptornya karena baterainya mau habis. Kita buka catatan berikutnya. Ini ilustrasinya. Misalnya posisi dia siapa orang tersebut? Ini maaf karena saya nggak bisa gambar orang, saya anggap orangnya berdiri aja. Terus sebelah kanannya orang ada meja. Di atas meja ada 2 gelas. Jika posisi dia dekat dengan gelas A, jadi gelas A dekat orangnya, gelas B jauh dari orangnya. Sekarang ilustrasi kita bahas yang atas dulu ya. Jika posisi dia, yakni orang itu dekat dengan gelas A. Gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi. Jika dia menukar gelas A supaya menempati gelas B, ditukar tempatnya maksudnya, maka perbuatannya disebut menukar A dengan B. Nah, ini ya, saya ulangi ilustrasinya. Jika orang ini, yang dekat orang ini ada gelas A, sedangkan di seberang mejanya ada gelas B. Nah, jika si orang ini menukar gelas A untuk menempati gelas B, maka perbuatan dinamakan menukar A dengan B. Sekarang kebalikannya. Jika orang itu di dekatnya ada gelas A, tapi mata dia melihat gelas B, untuk dia niatkan menukar. Jika dia menukar gelas B supaya menempati gelas A dan gelas A ke B, maka perbuatan disebut menukar B dengan A. Kalau di bahasa Arab kan, kalau yang ilustrasi gambar atas,
Yatabaddalu A, B, B. Yatabaddalu mengganti A, B dengan B, A, B, B. Yatabaddalu A, B, B. Itu bahasa Arabnya ya. Yatabaddalu A, B, B. Mengganti atau menukar gelas A dengan gelas B. Kalau yang bawah diuster ke bahasa Arabnya, yatabaddalu B, B, A. Yatabaddalu B, B, A. Menukar gelas B ke tempat gelas A. Jadi bentuk jadinya sama. Apa bentuk jadinya? Yakni pada akhir kejadiannya, gelas B akan berpindah tempat, berada di posisi dekat orangnya, dan gelas A di posisi jauh dari orangnya. Jadi bentuk jadi sama. Tapi prosesnya beda. Beda apanya? Beda tangannya. Kalau gambar atas adalah tangannya orang ini memegang gelas A. Nah, tangan kanan memegang gelas A untuk ditukar ke tempatnya gelas B. Setelah gelas A diletakkan di tempatnya B, terus tangan kanannya ibaratnya memegang gelas B untuk digeser ke tempatnya A. Nah, jadi tangan kanan megang duluan gelas A ya. Tangan kanan megang duluan gelas A untuk dia tukar ke tempatnya B, dan gelas B dia pegang untuk menempati tempatnya gelas A. Kalau yang bawah, tangan kanannya megang duluan gelas B. Ya. Gelas B pegang duluan untuk dia tempatkan di tempatnya gelas A, dan gelas A dia pegang untuk digeser ke tempatnya gelas B. Jadi beda proses urutan tangannya megang apa duluan. Meskipun bentuk jadi adalah nanti gelas B, dua gambar ini sama-sama dekat orangnya. Gelas A, dua gambar ini sama-sama jauh dari orangnya. Jadi beda proses caranya, bentuk jadinya sama. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau tangan A megang dulu gelas A, tangan orangnya megang dulu gelas A, maka bahasa Arabnya yatabaddali A, B, B. Tapi kalau tangan orangnya megang dulu gelas B, maka bahasa Arabnya yatabaddalu B, B, A. Itu ya, beda. Nah, sekarang ilustrasi ini kita terapkan dalam pemahaman ayat tadi. Kita buka catatan berikutnya. Ada iman, ada kekafiran. Misalnya bunyi ayatnya berbunyi, man yatabaddalil imana bil kufri. Barang siapa menukar iman dengan kekafiran. Nah, karena kata-kata iman disebut duluan, maka ilustrasinya adalah si orang itu matanya melihat gelas A. Gelas isinya iman. Nah, ketika matanya melihat gelas A dan tangannya memegang gelas A, maka tangannya sedang memegang gelas A itu berbuat yatabaddali. Berbuat yatabaddali, berbuat mengganti gelas A di posisi B, ya, bil kufri. Jadi ilustrasinya adalah mata dia melihat gelas A, kemudian ada upaya pengen menggantikan posisi ke arah B, maka tangannya memegang keimanan, tangannya mengganti keimanan dengan kekafiran. Tangannya megang gelas A dengan ditukar dengan gelas B. Jadi kalau berbunyi yatabaddalil imana bil kufri, maka ilustrasinya adalah si orang itu menukar keimanan yang di dekat orang itu, yang gelasnya di dekat orang itu, dia menukar dengan kekafiran, alias supaya gelas B itu menjadi dekat dengannya dan gelas A menjadi jauh darinya. Ini kalau al-imanah sebut duluan. Nah, di ayatnya al-kufra sebut duluan. Wa man yatabalil kubra bil imani, barang siapa menukar kekafiran, kalau urut ke kanan kiri ya, barang siapa menukar kekafiran dengan iman. Nah, karena kufra sebut duluan, maka ilustrasi adalah mata dia melihat gelas yang isinya kekafiran. Karena melihat ke arah gelas B, maka tangannya duluan memegang gelas B, memegang kufra, memegang kekafiran, untuk dia gantikan posisi, digeser ke tempatnya gelas A. Dan gelas A dia geser mendapati gelas B. Bentuk jadi sama. Jadi kekafiran dekat dengan orang itu. Nah, hanya beda urutannya. Kalau bil kufri diakhirkan, maka berarti posisi kufri adalah jauh dari orangnya. Iman dekat dengan orangnya. Tapi kalau al-kufri didekatkan, maka posisi gelasnya adalah kekafiran dekat dengan orangnya. Keimanan jauh dari orangnya. Ini ya, ini ilustrasinya. Man yatabaddalil imana bil kufri, barang siapa menukar keimanan dengan kafir. Barang siapa menukar iman dengan kekafiran, yakni menukar iman yang dekat dengan dia itu dia tukar dengan kekafiran yang ada di tempat yang jauh itu. Nah, dia tukar berarti imannya menjadi jauh.
dan kekafiran menjadi dekat dengan orang itu. Kalau yang bawah, man yatabaddalil kufra bil imani, barang siapa menukar kekafiran dengan iman, maka bermaksud dia menukar alias tangannya memegang kekafiran untuk digeser kepada posisi keimanan alias supaya dekat dengan orang itu. Dan pada akhirnya imannya jauh dari orang itu. Bentuk jadi akhirnya adalah posisi kekafiran dekat dengan orangnya. Ini ilustrasinya. Sekarang kita buka catatan berikutnya. Ustaz, jangan lama-lama ya. Di tempat saya itu di Indonesia Timur udah lama nih, udah lagi jam 9. Ya sabar ya. Disiapkan logistiknya, kopinya diseruput, sama camilannya dicelpat-celput ya. Di ruang kelas kita, saya lihat ke atas ini ya. Jam dinding di atas masalahnya. Ya. Lihat, coba lihat semuanya. Ingat ya, di ruang kelas ini sudah saya pasang kamera CCTV. Jadi saya tahu siapa yang mengantuk, siapa tahu. Saya sudah tahu siapa yang selonjoran, saya tahu. Karena di ruang kelas ini sudah saya pasang kamera CCTV. Nah, ya. Lanjutannya, kita buka catatan berikutnya. Lafadz bi menempel pada lafadz al-iman. Jadi dalam Al-Quran tulisannya bi itu nempel imani, bil imani. Nah, arti perkata dengan iman. Kalau diurutkan ke kiri, waman dan barang siapa yatabaddali menukar al-kufra kekafiran bil imani dengan keimanan, fakot maka sungguh dolah, sungguh telah sesat. Ini terjemahan aslinya urutannya. Tapi dalam bentuk jadi di Al-Quran terjemahannya dibalik arahnya. Dibalik arahnya melawan arah, melawan arus. Yakni kata-kata bisa akan nempel pada kufro. Dan barang siapa menukar iman dengan kekafiran. Nah, sekarang kita ungkap yang tulisan Arabnya. Apa hikmahnya ya Allah tempelkan lafaz bi kok kepada iman yang menjadi sebab terjemahnya dirubah. Jawabannya adalah, ini ilustrasi lengkapnya adalah waman dan barang siapa. Man ini siapa man? Orang yang sudah beriman. Zamannya dulu di Madinah. Orang yang sudah beriman kepada Muhammad. Barang siapa sudah ngaku beriman kepada Muhammad, ternyata ingin ngapain? Turidu. Ingin ngapain? Ingin meminta kepada Muhammad yang pernah diminta kepada Musa sebelumnya. Alias ingin meniru perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan kekafiran kaumnya Musa dulu itu. Nah, jadi barang siapa? Man ini barang siapa? Man barang siapa? Man siapa ini? Man, yakni barang siapa yang sudah beriman, alias apa? Keimanannya dekat dengan itu, nempel maksudnya. Makanya saya gambar gelasnya dekat orangnya. Barang siapa keimanan sudah nempel pada orang itu, ternyata dia kok pingin meniru perbuatan kaumnya Musa, maka yakni apa? Pingin minta, wahai Muhammad, buktikan bahwa seorang Rasul, buktikan bahwa Allah menyampaikan langsung kepada kami. Buktikan. Itu. Jadi permintaan yang aneh-aneh yang nggak masuk akal itu mereka minta Rasul Muhammad. Muhammad buktikan. Nah, kalau mereka itu meniru perbuatan kaumnya Musa, padahal mereka sudah beriman sebetulnya, itu sama saja menempatkan kekafiran di posisi imannya. Makanya kufur sebut duluan, menempatkan kekafiran di posisi imannya. Alias kekafiran menyertai keimanannya. Jadi kasarnya, percuma ngaku beriman kalau masih tanya yang aneh-aneh. Masih tanya yang aneh-aneh. Kayak pertanyaan kaum Musa kepada Musa. Itu sama saja imannya dia sekarang. Itu disertai. Ada unsur kekafirannya berarti. Masih ada unsur pengingkarannya berarti. Masih ada unsur keraguannya berarti. Oh, dari dalam ayat ini, bil imani bermaksud bi itu adalah, masih ingat, bi itu huruf kesertaan sifatnya. Berarti ada kekafiran yang menyertai keimanannya. Jadi bunyi aslinya urutannya al kufra bil imani, tapi terjemahannya dibalik seakan-akan berbunyi al imana bil kufri. Kenapa dibalik jawabannya? Untuk menyelamatkan pemahaman orang awam yang tidak tahu kaidah bahasa Arab, yang tidak tahu ilmu alat, yang tidak tahu ulumul Quran, supaya nggak salah paham. Coba misalnya terjemahannya apa adanya perkata huruf arah kanan ke kiri. Nanti salah paham nanti. Misalnya saya rubah terjemahannya ya. Dan barang siapa, kayak terjemahan urut perkata Arabnya maksudnya.
Dan barang siapa menukar kekafiran dengan iman, maka sungguh sesat. Maka sungguh telah sesat. Orang kan tanda tanya, loh masa kafir ditukar iman kok malah sesat ya? Harusnya kan malah bersyukur karena beriman. Jadi salah paham nanti. Oleh karena itulah, demi menyelamatkan akidah orang awam yang tidak belajar nahwu sorof, yang tidak belajar ilmu alat, yang tidak belajar ilmu Quran, maka barangkali nggak bisa baca tulisan Arabnya sekalipun, nggak masalah. Akidahnya terselamatkan. Kenapa? Karena dibantu dengan terjemahan yang settingan. Kenapa bisa seperti ini? Untuk menyelamatkan akidah yang belum paham tentang kaidah ulumul Quran. Karena kalau diartikan vulgar apa adanya, khawatir salah paham. Contohnya saya rubah, dan barang siapa menukar kekafiran dengan iman, maka sungguh orang itu sesat. Salah paham nanti. Loh masa saya sudah kafir, saya kafir menukar iman, jadi saya beriman. Loh kok malah sesat? Gimana pengertiannya? Nah, salah paham kan ya? Makanya dirubahlah terjemahannya. Jadi lafadz bi menempel pada imani. Apa menempel? Huruf kesertaan. Maksudnya bahwa barang siapa sudah ngaku beriman, tapi berbuat kekafiran kayak kafirnya kaumnya Musa, itu sama saja kekafirannya menyertai keimanannya. Urutannya kufri bil imani, kekafirannya menyertai imannya. Kekafirannya menempel pada imannya. Ini hikmahnya kenapa bi-nya Allah tempelkan ke dalam lafaz iman. Ini jawabannya mengenai terjemahan yang melawan arus, yang melawan arah, tidak dari arah kanan kiri, tapi dari kiri ke kanan. Jadi terjemahannya waman, dan barang siapa yatabaddali menukar. Nah, dari yatabaddali loncat kepada bilimani, loncat iman dulu, loncat imani, menukar iman baru bi, baru ke kanan ya, ke kanan. Bi al kufri. Jadi arahnya dari kiri ke kanan. Imani bil kufri gitu asalnya. Jadi imana bil kufri, keimanan dengan kekafiran. Ini contoh terjemahan bentuk jadi. Ini benar terjemahannya. Kenapa benar? Karena bermaksud dakwah kepada mereka yang tidak belajar ilmu alat, bahkan nggak bisa membaca Al-Quran pun nggak masalah dengan memahami arti bentuk jadi di Al-Qurannya, nggak masalah. Nggak akidahnya nggak akan sesat, nggak akan menyimpang. Kenapa? Karena dibantu dengan terjemahan seperti ini oleh para ulama yang merumuskan terjemahan seperti ini di forum lajnah, terjemah di depan atau kemenang. Jadi kalau kita punya terjemahan di rumah masing-masing, ketika membandingkan tulisan Arabnya dengan terjemahan kok beda ya, ini dimaklumi dulu bahwa Quran terjemahan yang dijual bebas itu misinya adalah dikonsumsi untuk orang awam, bukan orang berilmu. Kalau berilmu bukan gini terjemahannya, bukan gini. Tapi tahu yang sebenarnya, bukan yang bentuk jadi kulitnya, tapi tahu dalamnya, tahu dagingnya. Ini ya. Ini sebelah kiri terjemahan tingkatan awam. Kalau sebelah kanan, barang siapa belajar di lembaga bikin nas akan diajak mengkaji secara bahasanya agar tahu yang sebenarnya, tahu dalamnya, tahu kenapa bin nempel pada imani, kenapa tidak pada bil kufri. Itu dipelajari di LBK Nas pembelajarannya ilmu alat tentang huruf bi, huruf jar yang sifatnya kesertaan. Ini contoh ya. Contoh 1. Barang siapa sudah beriman kepada Muhammad, ternyata ingin meniru perbuatan kekafiran kaum Musa, itu sama saja, sama dengan menempatkan kekafiran kufra bil imani di posisi iman. Alias kekafiran menyertai keimanannya. Jadi, kesimpulan dari contoh ini adalah terjemahannya dibuat terbalik, alias melawan arah dari kiri ke kanan, tidak kayak huruf hijaiyah atau membaca ayat dari kanan ke kiri. Melawan arah bermaksud memudahkan supaya bisa dinalar oleh orang awam, bukan orang berilmu. Nah, contoh kedua sekarang. Usaha contohnya jangan banyak-banyak nih, kami sudah mulai menguap nih. Tenang aja ya, tenang aja. Lanjutannya, contoh kedua. Urutan arah menerjemahkan lafaz bi, kayak tadi contohnya, sama kasusnya. Temanya ayatnya tentang apa ya, anak yatim. Saya baca perkata Arab dulu ya. Saya nggak ngeliat terjemahnya, saya ngeliat terjemah perkata di kanan dulu, tinjauan bahasa dulu. Wa atu, dan berikanlah oleh kalian.
Kepada siapa? Al-yatama, anak-anak yatim. Memberi apa? Amwalahum, harta-harta mereka. Titik tanda wakaf. Ini perintahnya atu. Ingat ya, di Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Apa larangannya? Ini berikutnya. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian menukar. Artinya mengganti, arti bahasanya menukar. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti al-khabitha yang buruk bitoyibit dengan yang baik. Toyib artinya baik loh ya. Barangkali pernah ingat ada lagu Bang Toyib ya. Jadi 3 kali lebaran nggak pulang-pulang loh. Orangnya tetap baik kok ya. Kenapa nggak pulang-pulang ya? Karena pandemi 3 kali lebaran. Bitoyibi dengan yang toyib yang baik. Wala takulu, dan janganlah kalian memakan amwalahum, harta-harta mereka, alias mencampur maksudnya. Ila aunya iya, yaitu apa? Perbuatan mencampur, perbuatan menukar, karena adalah huban kabiron, dosa yang besar. Ini arti terjemah aslinya. Sekarang saya baca arti pada anak-anak yatim yang sudah balik. Apa balik? Sudah sampai maksudnya, sampai tingkatan dewasa. Harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Kita lihat tulisan Arabnya, bit-toyibi, kalau berkata dengan yang baik. Jadi urutannya, wala tatabaddalul khabisa bit-toyibi. Dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Ini kalau urutan terjemah berkata dari arah kanan ke kiri. Janganlah menukar yang buruk dengan yang baik. Tapi bentuk jadi di Al-Qur'annya terjemahannya berbunyi, janganlah menukar yang baik dengan yang buruk. Dibalikkan ya. Ya, terjemahan terbalik ini. Apakah ini salah, Ustaz? Nggak salah. Karena misinya para ulama adalah kepada orang paling nalarnya paling awam tentang agama Islam, paling awam tentang Al-Qur'an. Karena niatnya dipublikasikan untuk umum atau dijual bebas Qurannya untuk umum, maka diharapkan yang awam-awam beli Quran itu. Kalaupun nggak bisa baca Quran, nggak masalah. Hanya mempelajari terjemahnya nggak masalah, karena terselamatkan akidahnya tetap. Kenapa? Karena tidak menyimpan terjemahnya, justru membantu pemahaman sebagaimana tingkatan orang awam tersebut. Urutannya terjemahnya kalau berkata dari arah kanan kiri adalah wala tatabbadalu, dan janganlah kalian menukar al-khabitha yang buruk bitoyibi dengan yang baik. Pertanyaan menempel pada lafaz toyibi, mengapa kok dan terempel pada lafaz khabitha yang berbunyi seperti ini? Wala tatabaddalu thayyiba bil khabisi. Kenapa? Seakan-akan di luar seperti itu. Jadi ada kembalikan terjemahan tentang lafaz bi. Lafaz bi dalam ayatnya nempel pada bi thayyibi, tapi terjemahannya lafaz bi atau dengan ditempelkan pada buruk kepada al-khabitha. Nah, mengapa ya terjemahannya kok dirubah, terbalik arahnya? Kita buka catatan berikutnya. Sama dengan tadi ilustrasinya. Misalnya yang baris atas, wala tatabaddalu thayyiba bil khabithi, dan janganlah kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Kalau bunyinya bil khabithi taruh di akhir, maka ilustrasinya ada seperti ini. Jadi orang itu yakni kebaikan atau toyib yang sudah nempel pada orang itu, maka kebaikan yang dia sudah pelajari, kebaikan yang dia sudah amalkan, itu ternyata dia berniat menukar dengan perbuatan buruk bil khabisi. Jadi toyibah yang sudah nempel pada orangnya, dia ada niatan menukar dengan yang buruk. Itu kalau bil khabisi dijauhkan atau diakhirkan. Sedangkan di Al-Quran, al-khabitha atau bitoyibi diakhirkan. Wala tatabadalu khabisa bitoyibi. Karena bitoyibi diakhirkan, maka orang itu ada niatan ketika melihat perbuatan buruk, alias ketika melihat hartanya anak yatim itu maksudnya. Nah, ada niatan harta itu dia menukar dengan harta dia sendiri. Allah larang, janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Jangan kalau menukar harta yang jauh di sana itu, kalian tukar supaya dekat di tempat kalian itu, dan harta kalian sudah jelas baik, sudah jelas halal, malah kalian jauhkan. Jangan seperti itu. Itu intinya ya. Jadi kalau yang atas ilustrasinya, janganlah kalian menukar yang baik dengan yang buruk. yakni kebaikan yang nempel pada diri itu dia tukar dengan yang buruk. Dan sebaliknya, janganlah kalau yang bawah, janganlah kalau menukar yang buruk dengan yang baik. yakni janganlah kalau menukar harta yatim yang buruk itu dengan harta kalian sudah baik itu. Ini hikmahnya. Kenapa Allah larang ya? Kenapa Allah larang? Dilarang menukar hartanya yatim dengan hartamu yang baik itu. Kenapa dikatakan khabisa, harta yatim, kok enggak thayyib? Jawabannya adalah, ingat bahwa ini konteksnya mengenai harta anak yatim. Jadi
wahai kalian, wahai si orang ini, wahai orang si fulan ya, wahai fulan, hartamu itu baik, toyib, karena kamu sudah ngaku beriman, maka kamu nyari nafkahnya secara jujur. Karena kamu nyari nafkah secara jujur, maka hartamu jelas halal. Sedangkan harta yatim itu belum tentu halalnya. Siapa tahu warisan orang tuanya itu dari, maaf ya, harta yang subhat atau yang haram, yang masih nggak jelas hukumnya halal haramnya itu. Maka jangan sampai hartamu yang sudah jelas halalnya itu engkau ada upaya menukar. Jadi harta yatim yang tidak jelas status haram itu engkau geser ke tempatmu, engkau tukar ke tempatmu untuk menggantikan hartamu yang jelas-jelas halal itu. Jangan. Karena hartamu sudah jelas halalnya. Jangan sampai sudah jelas halal ini, engkau ada upaya menukarkan yang jauh di sana itu supaya mendekat kepadamu. Jangan. Ini hikmahnya kok bisa didahulukan. Berarti tangan kanannya bergerak megang gelas yang isinya keburukan untuk dia tukar geser ke gelas yang isinya kebaikan. Ini ilustrasi bedanya bil khobisi diakhirkan dan bitoyibi diakhirkan. Kita buka catatan berikutnya. Jadi ilustrasi lafadz wala tatabbadalul khobisa didahulukannya khobisa, terus bitoyibi diakhirkan. Apa bitoyibi? Dengan yang baik. Bi adalah bermaksud nempel kepada kebaikan. Baik adalah, kebaikan adalah nempel kepada orangnya. Maka kata-kata jangan, wahai kalian, janganlah apa? Janganlah kebaikan harta kalian yang sudah jelas halalnya itu kalian campurkan al-khobitha pada harta kalian sudah jelas baiknya itu. Kalau kalian seperti itu sama saja, sama dengan menempatkan khobitha keburukan di posisi kebaikan, alias keburukan menyertai kebaikan, alias keburukan harta yatim itu akan bercampur ke harta kalian. Jadi ilam walikum, jadi remeng-remeng harta kalian, nggak jelas mana hal mana haram, jadi remeng-remeng, jadi subhat. Nah, maka lafadz bi menempel pada at-thayyibi, bukan pada kufri loh ya, bersifat kesertaan, yakni bukan pada khobisa loh ya. Berarti khobisa menyertai thayyibi, khobisa keburukan menyertai kebaikan. Nah, terjemahnya sengaja dibalik seperti ini, atau dibalik dari arah kiri ke kanan, atau ditukar posisi bi yang harusnya bitoyibi ditukar dengan posisi bil khobisi, itu bermaksud menyelamatkan bagi orang awam ya supaya gampang dinalar dengan tingkatan awam yang tidak sempat belajar bahasa Arab, tidak sempat belajar ilmu alat DLB Gimnas ya. Nah, supaya dengan dipahami terjemahan saja itu masih terselamatkan, akidahnya nggak akan menyimpang. Coba saya rubah dengan terjemahan sebagaimana aslinya. Nah, saya rubah ya. Kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Ya. Kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Ya, maka jadinya adalah yakni hartamu yang sudah buruk itu. Jadi kesannya Allah itu apa yang memvonis. Allah masih nggak mengakui bahwa hartamu itu hakikatnya belum baik, tapi masih buruk. Nah, itu katanya ya. Jadi siapa kamu di sini, kalian di sini orang beriman. Orang beriman pasti orangnya itu nyari harta yang halal. Nah, karena pasti halalnya itulah, makanya kata toyibi ditempeli bi, berarti janganlah kamu siapa? Kamu yang sudah hartanya baik, kan? Yang buruk ini kalau terjemahan nalar awamnya. Janganlah gelasmu yang sudah jelas isinya air yang baik, jangan ditukar dengan air yang buruk. Ini tingkatan awam arahnya ke sini, melihat baik dulu, masuk kepada buruk. Lalu kalau pada pemahaman ilmu alatnya, janganlah kamu mengambil hal yang buruk, harta yang buruk, untuk kamu campur, kamu tukar dengan harta yang jelas di dekatmu itu sudah jelas baik. Jangan. Ini hikmahnya. Khobitha disebut duluan, berarti bermaksud gerak tangannya mengambil duluan harta yang buruk dari anak ini itu untuk ditukar ke harta dia sendiri. Allah melarangnya mencampur. Ini contohnya ya. Contohnya pemahaman lafadz bi bermaksud huruf kesertaan. Maka khobitha yang buruk menyertai yang baik. Jadi dirubahnya terjemahan nggak kayak aslinya demi menyelamatkan akidahnya orang awam. Awam apa? Awam dalam hal nggak bisa baca Quran. Awam dalam hal nggak ngerti terjemah perkata Al-Quran. Awam dalam hal nggak ngerti ilmu alat bahasa Quran. Nah, maka nggak ngerti pun nggak masalah.
dengan memahami terjemahan masih terselamatkan, tidak salah paham. Nah, ini contoh yang kedua ya, tentang terjemahan yang terbalik, yang melawan arus, melawan arah. Biasanya terjemahnya dari kanan ke kiri, kalau di sini dari kiri ke kanan. Ini terjemahnya urutannya wala tatabaddalu, dari tatabaddalu loncat toyibi. Ini saya urut arti perkata sebelah kiri ya. Wala tatabaddalu, janganlah kamu menukar yang baik atau yibi bil khabisi atau yiba ya. Jadi bentuk jari terjemahan tidak sebagaimana bunyi asli lafaz Arabnya. Dirubah terjemahan demi menyelamatkan mereka yang paling awam. Ini contoh kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Apa contohnya dari Al-Baqarah 60? Temanya apa? Tentang adegan peristiwa Nabi Musa bersama kaumnya sedang domisili di lereng Tursina. Di suatu padang tandus namanya Padang Tih. Yatihuna. Mereka muter-muter di Padang Tih namanya Yatihuna. Mereka muter-muter di Padang Tih, tersesat di Padang Tih. Nah, Padang Tih itu padang tandus, gersang. Enggak ada apa ibaratnya itu sungainya, enggak ada airnya, enggak ada tempat berteduh pepohonan, maka mereka wadolalna alaikumul ghamama dan pinaungkan atas kalian awan. Allah naungi mereka awan, enggak kepanasan. Yang kedua, Allah kasih mana salwa untuk mereka makan. Yang ketiga, Allah kasih minum dari batu yang dipukul Musa. Ini peristiwa Musa memukul batu keluar air. Saya baca perkata dulu sebelah kanan ya. Wa'id dan ketika. Kalau perkata dalnya sukun karena dibaca wasol, dibaca sambung tanda wasolnya kasroh wa'idi. Kalau perkata wa'id dalnya sukun. Dan ketika, dan ingatlah ketika Musa meminta air, mengadakan sholat istisqa maksudnya bersama kaumnya. Wa'idis tasqa Musa dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk siapa? Likomi bagi kaumnya. Nah, dalam doanya itu Musa berdoa minta air nih dalam kurung maksudnya air hujan kemasannya. Ternyata Allah nggak mengabulkan, Allah nggak ngasih air hujan. Tapi Allah perintahkan fakulna maka kami berkata wahai Musa idrib bi'asokal hajaro. Kalau urut kanan ke kiri idrib pukullah bi'asoka dengan tongkatmu al hajaro batu itu. Berarti di bangsa ada batu waktu itu. Lanjutannya kalau dibaca perkata alinya kasrah. Fa'in fajrota ainan 12 mata air. Ithnata 2 asorta 10. 2 tambah 10 12. 12 ainan mata dalam kurung air mata air. Qad alima kullu unasin sungguh tiap-tiap manusia mengetahui apa? Masrobahum tempat minum mereka. Kulu makan oleh kalian, wa isrobu dan minumlah oleh kalian min rizkillah dari rizki Allah. Wala ta'thau dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi di dalam bumi mufsidina dalam kurung menjadi atau sebagai mufsidina orang-orang membuat kerusakan. Di sini ada kata al-hajaro batu itu. Urutan menerjemahkan lafaz al-hajar. Kalau di Al-Quran diurutkan kanan ke kiri, fakulna maka kami berkata, idrib pukulah bi'asoka dengan tongkatmu al-hajar batu itu. Jadi urutannya pukulah dengan tongkatmu batu itu. Ini arti perkata dari tulisan Arab yang kanan ini. Idrib pukulah bi'asoka dengan tongkatmu al-hajar batu itu. Tapi bentuk terjemahannya bentuk jadi dibalik ternyata. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nggak berbunyi, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Jika urutan menerjemahkan perkata dari Arabnya loh ya, dari kanan ke kiri, sebenarnya baca Arab kanan ke kiri, maka terjemahnya dari kanan ke kiri, urutannya adalah pertama, idrib, pukullah. Yang kedua, biasoka dengan tongkatmu. Yang ketiga, al-hajar, batu itu. Nah, kita tanda tanya, mengapa ya di Al-Quran sebelah kiri terjemahannya bentuk jadi, kenapa diurutkan pukullah batu itu? Nah kalau pengen diartikan pukullah batu itu, kenapa Arabnya di Al-Quran kok nggak seperti ini tulisannya? Idrib al-hajaro, kalau dibaca wasol, idribil hajaro. Kenapa nggak berbunyi idribil hajaro biasoka? Biar sama dengan arti bentuk jadinya. Biar kita nggak mikir-mikir lagi di bolak-baliknya itu. Itu kan maunya kita ya. Jadi kenapa ya terjemahnya kok dibuat pukullah batu itu urutannya. Padahal urutan kan apa kata-kata batu itu di akhir kalimat berbunyi idrib biasoka duluan terjemahannya atau Arabnya. Padahal Arabnya idrib biasoka. Tapi terjemahannya pukullah batu itu. Kenapa didahulukan batu itu lafadznya? Kalau pengen didahulukan kenapa terjemahan? Kenapa Arabnya nggak seperti ini? Idribil hajara biasoka. Nah, kenapa ya? Atau apa hikmahnya Allah berfirman nggak berbunyi idrib al hajaro biasoka? Kenapa oleh Allah hajaro diakhirkan lafadznya?
Kok tidak didahulukan? Supaya sama dengan terjemahan bentuk jadi sebelah kiri ini. Nah, kita buka catatannya pada tampilan berikut. Sebentar ya. Mumpung batunya belum dikubur Musa, ya, ini belum dipukul ini, tapi sudah ada airnya. Makanya saya minum dulu, maaf ya, sebentar ya. Silakan diminum airnya ya, meskipun batunya belum dipukul Musa. Silakan kopinya diseruput, airnya diseruput, meskipun batunya belum dipukul Musa. Sekarang kita bahas urutannya. Misalnya berbunyi idrib al-hajaro bi'asoka. Idrib, pukullah. Ingat bahwa yang merasa anggota kelas tingkatan 4 ke 3, insya Allah tahu. Tahu tentang apa Ustadz? Tahu tentang fiil-fiil. Apa fiil? Kata kerja. Ya, ini kaidahnya. Setiap ada fiil, pasti ada fa'il. Apa fa'il? Pelakunya. Namanya idrib, pukullah. Siapa yang pukul? Olehmu, kamu, Musa. Oh, berarti di dalam lafaz idrib ada pelakunya. Ya, ini Musa. Idrib, pukullah. Ini pelakunya. Al-hajaro, batu itu. Ini objeknya. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Ini alatnya. Maka kalau diartikan urut, idrib al-hajaro bi'asoka. Pelakunya dengan tongkatmu. Ya, batu itu warna merah ya. Kotak merah, terjemahan merah. Kotak biru, terjemahan lafaz warna biru. Sekarang yang bawah. Idrib bi'asokal hajaro. Kalau diurut, pelaku, alatnya, objeknya. Terjemahannya, idrib, pukullah. Warna biru, bi'asoka, dengan tongkatmu. Al-hajaro, objeknya, batu itu. Baris paling atas urutannya idrib al-hajaro bi'asoka. Baris paling bawah idrib bi'asoka al-hajaro. Nah, kita bedakan lafaz ini. Misalnya kita bedakan salah satu. Tepatnya yang atas dulu. Misalnya urutannya idrib al-hajaro bi'asoka. Yang terjemahnya pukullah batu itu dengan tongkat. Ini terjemahan arah kanan ke kiri loh ya. Arah kanan ke kiri. Terjemahan arah kanan ke kiri, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jika posisi alatnya, yakni aso, tongkat, tertulis berjauhan dari pelakunya. Ini kan berjauhan ya, idrib spasi biasoka, di berjauhan. Jika posisi alatnya berjauh dengan pelakunya, maka bermaksud adegannya adalah tongkatnya tidak harus terpegang oleh Musa. Jadi ibaratnya ketika Allah bilang, wahai Musa, pukullah al-hajaro biasoka. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Misalnya Musa itu lagi nggak sempat pukul karena barangkali sibuknya, maka bisa kaumnya pinjamnya Musa, kami aja yang mukul. Pokoknya dengan tongkatmu kan Musa. Nah, jadi boleh diwakili orang lain yang memukulnya asalkan pakai tongkat Musa. Nah, ingat bahwa salah satu kesibukan Musa di sini adalah sibuk masalah ini. Jadi batu dipukul tongkat, fanfajon memancarlah. Memancar kemana? Ke masrobahum, tempat minum mereka. Nah, kalau mereka antrinya pakai ember, maka mancurnya satu ember. Kalau mereka antrinya pakai gelas, mancurnya satu gelas. Jadi atas kuasa Allah, air itu fanfajor, memancar. Nah, memancar sampai berapa lama tergantung masrobahum. Tempat minum mereka berupa apa? Jadi mereka nggak merasa apa ibarat itu didolim Musa pas dapat dikit ya, bukan gitu. Jadi mereka terserah kalau mereka pakai masrobahum atau tempat minum mereka itu besar ya dapat air banyak. Kalau antrinya pakai wadah gelas yang kecil, tong atau ember kecil ya dapat sedikit maksudnya. Jadi mereka itu takjub. Jadi apa? Memancarnya air itu ternyata berhentinya mancurnya itu sepenuh tempat minum mereka. Jadi ibaratnya tombolnya on off itu tongkatnya Musa ibaratnya. Weh Musa, kami mau minum nih. Nah, Musa mukul batu, mancur satu gelas itu berhenti sendiri. Weh Musa, kami ingin mandi nih satu ember. Musa mukul batu. Jadi mukulnya bukan sekali. Jadi berkali-kali tergantung kebutuhan yang antri yang pinginnya apa gitu ya. Nah, misalnya berbunyi idrib al-hajaro bi'asoka, lafaz bi'asoka dijauhkan, maka berkesan bahwa antara alatnya, yakni tongkat dengan Musa, nggak harus berdekatan, alias nggak harus dipegang oleh Musa. Musa, Anda istirahat aja lah. Dia capek-capek berkali-kali tiap hari, 7 kali mukul batu, kami aja makili. Nah, gitu kesannya. Karena alatnya dijauhkan dari pelakunya, berarti yang megang tongkat nggak harus Musa langsung. Boleh diwakili orang lain yang memukulnya, asalkan pakai tongkatnya Musa. Ya. Ini kalau berbunyi, al-hajaro didahulukan, biasoka diakhirkan. Sekarang kita buka perbandingannya kalau hajaro diakhirkan. Kayak Al-Quran ini. Karena biasoka alatnya tertulis berdekatan dengan idrib. Berarti apa? Dekat dengan pelakunya. Maka bermaksud bahwa tongkatnya harus terpegang oleh Musa.
Ya ini harus Musa sendiri yang memukulnya. Tidak bisa diwakilkan orang lain. Nah, jadi misalnya Musa lagi tidur. Wah Musa, kayak bikin minum nih. Tolong pukul batu keluar air. Musa nggak bangun-bangun nih. Langsung mereka ambil tongkatnya. Musa tanpa diketahui Musa ngambil tongkatnya. Mereka pukul ke batunya. Nggak akan keluar air. Meskipun pakai tongkatnya Musa loh ya. Nggak keluar air. Kenapa? Karena nggak terpegang oleh tangannya Musa. Karena mujizatnya Allah alirkan ke tangan Musa masalahnya. Bukan tangan orang biasa. Harus tangan seorang nabi. Harus tangan seorang rasul. Karena kesaktian tongkatnya karena dipegang tangan seorang nabi. Bukan tangan orang biasa. Nah ini hikmahnya. Kalau biasa kan didekatkan dengan Idris. Meskipun terjemahan loh ya, jadi dijauhkan. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Itu terjemahan tingkatan awam. Kalau tingkatan orang berilmu, ngerti ilmu alat, tahu aslinya, hikmahnya kenapa dijauhkan? Karena dekat dengan pelakunya. Itu biasakah al-hajaro. Pukullah dengan memegang langsung tongkatmu gitu maksudnya. Pukul apa? Batu itu. Ini kalau biasakah didekatkan. Nah, Al-Quran pakai lafaz ini, jadi apa? Biasakah dekat dengan Idris, dekat dengan pelaku. Nah, ini catatan perbedaannya. Jadi, kesimpulan dari ayat ini adalah urutan tertulisnya lafaz al-haqiqan ya. Idrib itu pelakunya, karena kamu. Fi'il sama fa'il menyatu jadi pelaku. Pukullah olehmu. Mu itu siapa? Musa. Nah, hajaro letaknya jauh dari idrib. Karena ada spasi biasoka tengah-tengahnya. Nah, hikmahnya lafadznya dijauhkan atau berjauhan dari pelakunya bermuatan ajaran. Supaya bermuatan ajaran. Apa ajarannya? Ya, nih, pecahnya batu itu hakikatnya bukan karena pukulan tongkatnya. Tapi karena Musa yang memegang tongkat tersebut. Ya, misalnya air bisa keluar dari batu. Kenapa bisa keluar ya? Karena batunya itu syakot. Apa syakot terbelah? Ya, dari syakot terbelah atau retak. Karena batu terbelah keluar air. Kenapa terbelah ya? Karena dipukul oleh tongkat. Kenapa tongkatnya bisa mukul sendiri ya? Oh enggak sendirian mukul tongkatnya, dipegang seseorang. Siapa? Tangannya Musa. Nah, tangan Musa kok bisa sakti ya? Ya karena Musa orangnya seorang Nabi Rasul, alim soleh. Nah, karena alim soleh itulah maka apa yang Musa kehendaki Allah kabulkan. Oh berarti tongkat ibarat doa. Tongkat itu alat. Doa adalah alat untuk minta ibaratnya. Makbulnya doa hakikatnya bukan karena lafadznya. Mana buktinya? Oh banyak. Kemarin waktu haji ya, masih ingat? Banyak jamaah haji dekat dengan Ka'bah, di depan multazam, doanya sama. Robbana atina fid dunya hasanah. Doanya sama. Fasihnya sama. Nangisnya sama, tapi beda makbulnya. Makbulnya beda. Ada yang cepat, ada yang tidak cepat. Nah, kenapa berbeda? Jawabannya adalah tergantung orang itu. Iman takwanya apa enggak? Ada enggak dia pada Allah? Kemudian makom imannya, derajatnya dekat enggak dengan Allah? Nah, itu pengaruh orang solehnya itu. Kalau yang berdoa alim soleh, maka membaca lafaz doa enggak fasih sekalipun tetap makbul. Ya, contoh saya misalnya ya, saya makan haram, saya makan sesuatu yang haram-haram, terus saya berdoa dengan fase, dengan nangis-nangis, nggak akan makbul. Kenapa? Karena saya oleh Allah nggak alim soleh. Kenapa? Karena makan haram. Nah, sekarang sebaliknya, misalnya saya alim soleh, makan saya hati-hati selalu yang halal, saya hindari subhat, berusaha yang halal, terus saya berdoa. Doanya saya nggak fasih, tetap makbul. Kenapa? Karena alim solehnya. Oh, berarti makbulnya doa bukan karena panjang lebarnya doa, bukan karena fasihnya, tapi karena orangnya alim soleh apa tidak. Nah, mari akhirnya barang siapa ada pendekatan diri kepada Allah, ingin menaikkan derajatnya kepada Allah, makom imannya naik, jadi alim soleh, maka doa apapun namanya, entah doa berbahasa Arab, doa bahasa Indonesia, tetap makbul tingkat tingginya itu. Kenapa? Orangnya alim soleh. Sama di sini, meskipun Bani Israil itu pakai tongkatnya Musa, tongkat kan alat kan ya, tongkatnya Musa mukul batu nggak keluar air. Kenapa? Karena yang megang tongkat tidak alim soleh. Ya, tapi kalau Musa yang megang tongkat, Musa alim soleh. Tongkat adalah doanya, tongkat adalah alatnya. Maka mukul pelan atau keras pun tetap keluar air. Makanya kata-kata fanfajarot di ayat yang lain berbunyi fan bajasat, maka memancarlah, hanya apa ya, mengalir pelan. Ya, berarti pukulan Musa pelan, mengalir pelan. Pukulan keras, memancar keras.
Sedangkan kaumnya kalau pinjam tongkat Musa percuma, mukul keras sekalipun nggak akan keluar air. Kenapa? Karena yang megang tongkat orangnya tidak alim soleh. Nah ini hikmahnya ini. Hikmahnya kenapa kata tongkat Allah dekatkan dengan Idris. Supaya berpunya batu itu bukan karena pukulan tongkatnya, bukan karena sakti tongkatnya maksudnya, tapi karena Musanya yang megang. Musa memegang tongkat tersebut. Apa hikmahnya kalau dalam doa kita makbulnya doa, hakikatnya bukan karena lafadznya, tapi karena orangnya alim soleh yang membaca lafadz tersebut. Ini contoh yang ketiga ya. Ustadz, di tempat kami yang di Indonesia Timur sudah 9:30 nih. Ya, ntar lagi selesai. Sekarang contoh terakhir. Alhamdulillah contoh terakhir. Alhamdulillah. Sudah 5 watt ini. Ya, terakhir ya. Sambil dari Al-Baqarah 49. Apa temanya? Tema tentang Fir'aun. Fir'aun. Atau Bani Israil harus selamatkan dari Fir'aun. Saya baca perkata dulu ya. Dari ayat dulu. Saya baca dari ayatnya. Sebelah kanan. Sebentar. Ada gangguan sinyal tempat saya. Wa id najainakum, dan ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari para penduduk Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kalian. Arti perkata itu mereka menjajah sebetulnya. Arti halusnya mereka menimpakan. Mereka menimpakan kalian soal adabi, seburuk-buruknya siksa. Yudabihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, kalau perkata wanita-wanita kalian. Arti bahasnya anak-anak perempuan kalian. Titik tanda wakof. Wa fi dalikum, dan di dalam yang demikian itu, kalau urut kanan ke kiri loh ya, balaun min robikum adimun, balaun cobaan min robikum, dari Tuhan kalian adimun yang besar. Jadi urutannya kalau kanan ke kiri, balaun min robikum adimun, cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Ternyata bentuk jadi terjemahan sebelah kiri, saya baca ya, ini tingkatan awam terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu sisaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan memberikan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Cobaan yang besar ya, cobaan yang besar. Apa cobaan? Balaun. Apa besar? Adimun. Terjemahnya cobaan yang besar dari Tuhanmu. Pada urutan Arabnya cobaan dari Tuhanmu yang besar. Nah, jika urutan menerjemahkan perkata dari arah kanan ke kiri adalah berbunyi cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Ini urutan kanan ke kiri loh ya. Tapi bentuk jadi ternyata dibalik. Seakan-akan didekatkan. Wa fi dalikum balaun adimun min rabbikum. Dan di dalam bagian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Jadi tulisan aslinya lafaz adimun diakhirkan. Tapi bentuk jadi terjemahannya, lafaz adimun didekatkan dengan balaun. Cobaan yang besar. Terus min rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa hikmahnya ya? Allah berfirmannya kok adimun taruh di akhir. Kok enggak lafaz adimun taruh di dekatnya balaun. Kayak contoh di bawah ini. Kenapa Allah jauhkan ya balaun dari adimun? Kok enggak dekat saja biar kami enggak mikir kenapa terbolak-balik. Itu kan maunya kita ya. Ada hikmahnya di sini, kita ungkap catatan berikutnya. Misalnya berbunyi seperti ini. Wa fi dalikum balaun adimun min rabbikum. Kalau arti berkata, dan di dalam yang demikian itu cobaan yang besar atau yang berat dari Tuhan kalian. Jika lafaz adimun urutan letaknya setelah balaun, ya, maka perhatian ayatnya, stressingnya atau garis bawahnya kepada lafaz adimun. Yakni apa? Memperhatikan kadar cobaannya adalah besar. Karena ayo yang merasa anggota tingkatan paket 9 tahu tentang ini. Itu yang duduk pojok sebelah kiri itu sambil selonjoran paket 9 tuh 5 orang gitu ya. Ya Ustadz, kenapa nunjuk kami? Ya karena paket 9 tahu tentang ilmu ini. Ilmu apa? Tentang naktun manutun, tentang sifat mensifati. Kalau naktun berarti jadi perhatian karena sifatnya. Karena ada pun dengan balaun maka jadi perhatian karena sifatnya. Kalau ada lafaz di Al-Qur'an ada sifatnya langsung sebelah kiri dekat, maka jadi perhatian adalah sifatnya, bukan bendanya, tapi sifatnya di perhatian. Ini tingkatan pakai 9 pamannya. Kalau ada naktun dekat manutun, maka naktunnya jadi perhatian. Maka perhatian ayatnya kepada lafaz adimun. Apa adimun? Besar atau berat? Yang ini memperhatikan kadar cobaannya adalah besar.
Akibatnya karena ngelihat besarnya cobaan, akibatnya merasa terbebani. Karena terbebani, maka terpaksa. Karena terpaksa, maka nggak ikhlas, tidak ridho menjalani cobaan itu. Akhirnya apa? Banyak mengeluhnya, banyak merintihnya, nyalakan kenyataan, nyalakan Allah dan sebagainya. Karena melihat unsur besarnya tersebut, sehingga prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Itu kalau adimun didekatkan dengan balaun, kalau naktun didekatkan dengan manutun. Nah ini tingkatan paket 9 mengungkap lafaz ini. Jika lafaz adimun urutan taknya setelah balaun, maka perhatian ayatnya kepada lafaz adimun karena sifatnya, karena dekat dengan manutnya yang disifati. Ya, ini memperhatikan kadar cobaannya adalah besar sekali, berat sekali menjalaninya itu. Agar apa? Enggak ridho, terbebani menjalaninya karena melihat unsur besarnya, sehingga prasangka buruk kepada Allah. Ini hikmahnya kalau adimun tidak. Tapi terjemahnya pakai lafaz ini. Terjemahan itu jadi ya, untuk jadi cobaan yang berat dari Tuhan kalian. Untuk jadi pakai Arab ini, cobaan yang berat dari Tuhan kalian. Kalau Buddha aslinya, cobaan dari Tuhan kalian yang berat. Adimun diakhirkan. Ini kalau adimun didekatkan. Sekarang, karena dia prasangka buruk kepada Allah, otomatis ini banyak mengeluhnya. Agar apa? Malas berdoa, malas ikhtiar, dan sebagainya. Karena merasa terbebani melihat besarnya cobaan tersebut. Ini ada kalimat hikmah ya, saya baca singkat. Jika perilaku seseorang itu buruk, maka buruk pula dugaannya. Dan membenarkan prasangka yang sesuai dengan kebiasaannya. Contoh misalnya, saya sering mencuri barangnya orang. Barang siapa sering mencuri barangnya orang, ketika dia punya barang, pasti khawatir dicuri orang. Itu seperti itu pikirannya. Sebaliknya misalnya, contoh lain, barang siapa terbiasa menipu orang, maka akan terbiasa juga khawatir ditipu orang. Jadi prasangka buruk itu pada orang itu. Ini pasti ini. Jika perilaku orang itu buruk, maka buruk pula dugaannya dan membenarkan prasangka yang sesuai dengan kebiasaannya. Nah, seburuk-buruk prasangka kepada Allah atau suudzon pada Allah adalah ucapan seseorang yang belum selesai menjalani satu musibah, ternyata datang musibah yang lainnya, lantas berkata mengeluh, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Nah, benar kan ya? Sering kita dengar ucapan ini. Ya Ustaz, kami sering dengar. Di mana dengarnya? Di sinetron. Benar itu yang buat sinetron itu mengajarkan prasangka buruk itu sinetron itu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ini. Jadi sering sinetron, Ustaz kok tahu ya? Ya saya nonton juga masalahnya. Saya juga nonton juga masalahnya. Oh ternyata sinetron nggak baik ya. Nggak semua sinetron itu baik. Ada mengajarkan buruk sebetulnya. Cara nggak apa? Mengajarkan orang mengeluh. Ngajarin orang pesimis. Ngajarin orang supaya suudzon kepada Tuhannya. Dengan mengatakan, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Ini contohnya prasangka yang paling buruk pada Allah. Ini ya, hati-hati nih, hati-hati. Jangan kita niru ucapan kayak di sinetron. Yang kemarin belum selesai urusannya, kasusnya. Kok sekarang datang usia lagi? Numpuk ya Allah. Hati-hati ya. Jangan niru sinetron yang buruk-buruk itu. Yang ucapannya mengeluh-mengeluh terus. Nggak ada syukurnya. Berarti seburuk-buruk prasangka kepada Allah adalah ucapan seseorang yang belum selesai menjalani satu musibah, belum clear musibahnya, datang lagi musibah lainnya, lantas mengeluh suudzon Allah. Cobaan apa lagi? Ini menuduh Allah kesannya. Cobaan apa lagi ini? Jadi nada tanyanya pakai tanda seru karena nggak terimanya itu. Cobaan apa lagi ini? Karena aktingnya si artis itu dalam sinetronnya seperti itu. Cobaan apa lagi ini? Nah, ini contoh ucapan prasangka buruk. Nah, jadi kalau lafaz adimun dekat dengan balaun. Nah, sekarang sebaliknya sekarang. Ini contoh di Al-Quran ini. Adimun robbikum adimun. Kalau berkata lo ya, kanan ke kiri, kalau kanan ke kiri, dan di dalam dibikin itu cobaan dari Tuhan kalian yang besar, yang berat. Jika lafaz adimun letaknya setelah robbikum, nah ya, dijauhkan dari balaun, yakni setelah robbikum letaknya, maka perhatian ayatnya kepada lafaz robbikum. Kenapa robbikum? Karena robbikum dikatakan balaun masalahnya. Ya ini memperhatikan dari siapa cobaan tersebut. Oh dari Tuhan kalian, dari Allah. Nah karena balak atau cobaan itu dari Allah, maka merasa ridho menjalaninya. Kenapa? Karena Allah itu ngasih sesuatu nggak mungkin buruk, pasti baik. Ya kita aja sudut pandangnya beda. Kita aja suudzon pada Allah, maka nganggapnya buruk. Padahal apa yang Allah beri kepada kita itu hakikatnya adalah yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Nah, karena ngelihat Allahnya, nggak ngelihat adilnya. Karena dari Allah maka merasa ridho menjalaninya, sehingga nggak sempat merasakan kadar besarnya cobaan.
Jadi ibaratnya, maaf ya, kehilangan uang 10.000, ya kehilangan uang 1 M dengan 2 M itu nggak ada bedanya. Ustadz, ada bedanya Ustadz, 2 M kan banyak. Oh enggak, 2 M itu dikit, kata orang Jawa. 2 M itu 5.500. 5.500, 5.500, 2 M, 5.500. Kata orang Jawa itu singkatan 5.500, 2 M. Jadi karena dari Allah, maka merasa ridho menjalaninya. Sehingga nggak sempat merasakan kadar besar cobaan. Kenapa nggak sempat ya? Ya karena sibuk. Sibuk ngapain? Memperhatikan rahmat kasih sayangnya di dalam cobaan itu. Jadi ketika dia sakit, merasakan disayang Allah, nggak mengeluh, nggak protes kenyataan. Ketika didolimi orang, dibully orang, ditipu orang, ini merasakan, oh itu cara Allah barangkali untuk nyayangi saya. Jadi ngeliat Allahnya, nggak melihat si pelakunya, nggak melihat berapa total kerugiannya, nggak melihat total kerugiannya, nggak melihat pelakunya, melihat Allahnya. Oh berarti Allah sengaja memilih saya sebagai korbannya. Jadi kesannya melihatnya, ini mungkin terbaik bagi saya menurut Allah. Maka sibuk melihat Allahnya, melihat perbuatan Allah, maka nggak ada rasa mengeluhnya. Ini contohnya, sibuk memperhatikan rahmat kasih sayang Allah di dalam cobaan tersebut. Kenapa? Karena rahmat Allah itu segala sesuatu. Kulla syai'in itu. Segala sesuatu ada rahmat Allah, termasuk dalam hal yang nggak ada sekalipun. Itu ada rahmatnya di situ. Jadi masalah adalah kita peka apa tidak, hati kita sensitif apa tidak merasakannya itu. Nah, barang siapa terbiasa ingat Allah, maka gampang peka disentuh oleh Allah. Barang siapa jarang ingat Allah, jarang ingat, maka disentuh, nggak peka-peka. Nah, kenapa? Nggak sadar juga, mengeluh terus, protes terus, nggak terima terus. Nah, ini contohnya. Jadi karena adimun dijauhkan, maka perhatian ayatnya kepada lafaz Rabbikum. Siapa Rabbikum? Tuhan kalian. Oh berarti balaun min Rabbikum. Cobaan itu dari Tuhan kalian. Maka Rasulullah Muhammad ketika mengalami nggak enak, kenapa Rasul nggak protes kenyataan? Rasul tingkat tinggi sadarnya karena Rasul melihat hakikatnya. Allah lah yang memilih saya sebagai korbannya untuk didolimi orang Taif, untuk didolimi paman-paman saya, untuk didolimi orang di Madinah. Saya lah yang dipilih Allah. Nah, karena ngelihat Allahnya, maka Rasul ridho menjalaninya itu. Nggak sempat melihat besar kadarnya cobaan tersebut, karena sibuk memperhatikan rahmat kasih sayangnya di dalam cobaan itu. Contoh ilustrasinya, maaf ya, ini saya ambil gambar adegan tentang kisah Nabi Yusuf ini. Maaf ya, ini adegan para niswatun fil Madinati. Niswatun, komunitas para wanita di Madinah diundang oleh istri Al-Aziz dalam suatu perjamuan makan. Misalnya mereka sedang megang buah sambil memegang pisau, yang ngiris buah misalnya. Saya baca arti langsung ya dari ayatnya ya. Saya baca petunjuk terjemahan standar tepat kata kemenang. Maka ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf, karena Yusuf begitu cakepnya, gantengnya, ya, mereka kagum kepada keelokannya dan tanpa sadar mereka melukai jari-jari mereka sendiri. Misalnya jari mereka sedang megang buah ini sebelah kiri, tangan kanan megang pisau. Karena Yusuf lewat, mereka melihat Yusuf. Karena begitu kagum sampai bengong. Gitu. Ada hanya, gitu ya, bengong. Sampai melotot. Raciknya gitu. Kayak biar dramatis kan saya nonton. Gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi. Apa? Berarti ketika seseorang melihat sesuatu yang indah dan mencengangkan itu, nggak bisa sadar diri. Ternyata. Maksudnya apa? Nggak sadar diri dengan perbuatan sendiri. Ini contoh adegan dalam Yusuf. Apa hikmahnya perumpamaan kisah ini? Ini bisa jadi perumpamaan bahwa orang yang sibuk, seperti itulah orang yang sibuk memperhatikan rahmat kasih Allah dalam musibah atau cobaan. Karena sibuk melihat Allahnya ketika dia mengalami musibah, cobaan, sebagainya, maka ini saya tulis secara puitis, parahnya luka tak sempat diraba. Contoh saya, dikejar harimau, saya lari kenceng. Ya, apa tujuan saya itu? Pokoknya bagaimana supaya nggak diterkam. Lari sekencang mungkin. Kaki saya nginjak duri, nginjak apapun, nggak sempat saya raba. Luka apa nggak mau tahu saya. Pokoknya lari kenceng. Nah, karena saya konsentrasi kepada satu hal. Apa satu hal? Pokoknya lari kenceng, nggak diterkam. Entah kaki saya nginjak apapun, nggak peduli. Entah luka yang panah, nggak sempat saya lihat. Nggak sempat berhenti. Nah, sama di sini. Ketika kita itu mengalami suatu musibah, misalnya cobaan atau ujian, kalau kita melihat pada perbuatan Allahnya, maka parahnya luka tak sempat diraba. Dalamnya duka tak sempat dirasa. Jadi apa? Dukanya biasa, nggak sampai parah, nggak seperti ini.
dilanda duka nestapanan lara. Nggak segitunya. Dilanda duka nestapanan lara, alias galau. Nggak galau. Berikutnya, sedihnya hati tak sempat dirintih. Ya, artinya bersyukur terus. Ketika kesandung, alhamdulillah, kesandung cuma kaki sebelah kanan. Seru dua-duanya, alhamdulillah, hanya lecet sedikit. Jadi jatuh sekali pun tetap alhamdulillahnya ada. Bersyukurnya ada. Tak sempat dirintih. Keringnya pipi tak sempat dibasahi. Alias apa? Nggak nangis. Berusaha mengurangi air mata. Nggak nangis. Yang terucap hanyalah pujian. Yang terdiam hanyalah keluhan. Yang sibuk rame dalam itu adalah muji Allah. Sedangkan keluhan saya diam. Jadi doanya itu muji Allah. Ya Allah, Engkau itu Maha Kuasa, membuat saya seperti ini. Bila kami kekuatan, kesabaran untuk menjalani rencanamu. Nah, mujinya ke sana. Nggak keluhan, ya Allah, kok gini ya, kok nggak gitu, kok segini ya, kok nggak segitu, nggak gitu keluhan, nggak gitu. Keluhan terdiam, sedangkan terucap pujian. Ini itulah perumpamaan orang sibuk memperhatikan rahmat kasih Allah dalam musibah atau cobaan atau musibah ujian, sehingga parahnya luka tak sempat diraba, dalamnya duka tak sempat dirasa, sedihnya hati tak sempat dirintih, keringnya pipi tak sempat dibasahi. Yang terucap hanyalah pujian, yang terdiam hanyalah keluhan. Kesimpulannya untuk yang ini adalah urutan terjemahan lafadz adimun dibuat terbalik, alias melawan arah agar bermuatan ajaran. Apa sih ajarannya? Aslinya karena ke kiri. Wa fi dzalikum min rabbikum adimun. Kalau mengartikan balaun adimun min rabbikum. Ini nomor urutan ya. 1 2 3 4 dari 4 loncat ke adimun. Arahnya normal karena ke kiri. Wa fi dzalikum balaun, arahnya normal. Setelah balaun ternyata berbalik arah, melawan arah. Dari adimun loncat kepada min. Adimun min rabbikum. Nah, dengan dijauhkannya lafadz adimun dari balaun atau bermaksud melawan arah terjemahan adimun, hikmahnya bahwa janganlah kita melihat kepada kadar besar kecilnya cobaan dari Allah, tapi lihatlah siapa yang beri cobaan tersebut. Allah nih, maka mari berhusnudon, karena Allah nggak mungkin ngasih yang buruk-buruk, nggak mungkin Allah bertujuan buruk. Nah, tentu ada kebaikan di balik yang Allah rencanakan terhadap kita seperti itu. Nah, demikian materi singkat tentang beberapa contoh lafadz ayat yang terjemahannya melawan arah, tidak dari arah kanan ke kiri, tapi dan balik dari arah kiri ke kanan.